yang ikut serta di dalam kampanye Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud dan setia terus menjalankannya, dan lebih lanjut lagi ikut sampai kemana-mana Mas Ganjar dan Prof. Mahfud melakukan kampanye. Dan itu kalau kita lihat angkanya itu Pak Mas Ganjar itu menyentuh 450 titik lebih, luar biasa itu. Dan itu di mana teman-teman media selalu bersama-sama. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih dan kami berharap pada teman-teman media semuanya untuk terus menjaga, untuk memberitakan terus apa yang terjadi di mana dari Sabang sampai Merauke, dan supaya tadi bila mana ada berita-berita dari semua daerah, mohon kiranya bisa diliput. Bila mana memang ada teman-teman kita yang sudah berani bicara dan keluar mengatakan bagaimana apa yang terjadi di semuanya. Sekali lagi teman-teman media, atas nama tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Lalu juga yang kedua kepada pendukung daripada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Seperti saya sudah utarakan tadi sedikit bahwa sabar, jangan sedih dahulu, proses masih berjalan. Jadi harapan sekarang adalah penting sekali untuk mengumpulkan bila mana ada anomali ataupun kecurangan yang terjadi. Dan sekarang kita juga mengucapkan terima kasih karena sudah ada yang masuk, sudah banyak sekali yang masuk kepada kami di DPR. Jadi kami ingin berterima kasih pada teman-teman pendukung Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia yang sudah berani, ada yang membuat video dan membuat macam-macam untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi di TPS masing-masing. Jadi untuk itu salut dan terima kasih kepada para pendukung, para saksi, para semuanya memang mendukung Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Dan ini adalah upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi untuk itu tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga berterima kasih sebesar-besarnya. Dan tadi teman-teman pendukung semua jangan stop, terus kawal, terus jaga untuk supaya bagaimana bila mana ada informasi apapun untuk diberikan kepada kami di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Lalu juga yang ingin kami utarakan di sini adalah juga kepada semua yang telah membantu kami selama ini. Bila mana juga ada kesalahan dari tim pemenangan nasional, mohon dibukakan hati untuk mohon maaf lahir dan batin. Karena biasa kalau lagi kampanye itu tensinya biasa suka tinggi-tinggi. Jadi kalau ada yang ini mohon maaf. Bila mana ada daripada kami dari tim pemenangan nasional yang mungkin salah kata, salah sikap dan lain-lain, itu juga kami mohon maaf. Nah sekarang ini sedang berlanjut seperti yang diutarakan tadi, tabulasi sedang berjalan terus. Kami di tim pemenangan nasional terus bekerja karena nantinya hasil daripada manual tahun itu akan keluar masalah bulan Maret tanggal 24 ya, masalah tanggal 20-an ya dari situ. Nah dan dari sini mohon saya lagi mohon dukungan dari semuanya, dan marilah kita doakan untuk demokrasi Indonesia supaya tadi demokrasi Indonesia berjalan terus, supaya tadi tidak kepercayaan terhadap Indonesia tidak berkurang, karena kita memerlukan dukungan juga dari internasional. Bukan apa-apa, karena intinya adalah bagaimana investasi mau masuk, dan itu yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itulah sekarang yang diteriaki oleh kebanyakan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, mengenai lapangan pekerjaan. Nah, bila mana tidak ada suatu kepercayaan, itu akan hilang, akhirnya tidak akan ada investasi yang dimana bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk yang namanya bonus demografi yang dimiliki oleh kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya utarakan pada teman-teman semuanya. Sekali lagi
Kalian pegang berarti ya? Oke. Oke, Budi sendiri seperti apa sih hari ini? Pemilu hari ini melihat seperti apa di Korea itu? Ya ini pemilu pertama gue. Pertama kali nyoblos, umur 31 tahun pertama kali nyoblos. Jadi seru banget. Gue akhirnya sadar dan gue akhirnya pakai hak suara gue dengan benar gitu. Apa mungkin yang membuat kamu mau untuk akhirnya untuk oke aku mau nyoblos gitu? Sadar sih, sadar akan ternyata politik sepenting itu, dan sadarnya ketika gue udah dewasa gitu. Sadar kalau apapun yang kita jalanin hidup ini ujung-ujungnya itu cuman kepentok sama dua hal, yaitu politik kebijakan sama politik anggaran. Dari situ gue mulai belajar dan mulai pengen tahu gitu, minimal melek gitu kan gitu. Dengan kamu mungkin datang hari ini, mungkin seperti apa yang kamu lihat di perolehan sementara dari Ganjar dan Pak Mahfud? Ya perolehan sementara apapun bisa terjadi ya. Yang aku pernah dengar dari podcast dari live di TV, katanya kan di politik itu yang nggak mungkin adalah bangkitin orang mati gitu kan. Jadi selama suara real count-nya belum keluar, ya masih ada harapan. Dan pun kalau nanti real count-nya keluar 1, 2, 3 yang menang, siapapun yang menang, kita harus gentle gitu. Misalnya 03 sesuai dengan quick count, gue gentle akan menyatakan selamat kepada orang yang menang gitu. Kenapa enggak? Karena hidup terus berlangsung kok. Intinya gue nggak peduli sebenarnya 1, 2, 3 yang menang. Ujung-ujungnya yang menang harus 4. Yang menang harus rakyat namanya. Jadi gue berpihak di 03, teman-teman di 02, ada yang di 01. Siapapun yang menang, rakyat yang harus menang. Itu poinnya dari demokrasi ini. Tapi untuk harapannya sendiri ketika nanti yang menang seperti apa? Kalau apa? Ketika nanti salah satu yang menang harapan dari Anda? Ya namanya kita berpihak di paslon ini di 03 Pak Ganjar dan Prof Mahfud, kita selalu berharap menang dong. Kalau nggak kita nggak akan ikut kompetisi kalau dari awal berharap kalah gitu. Itu logika yang lumayan dungu kalau kata Bang Rocky ya. Jadi harapan masih ada sampai real count keluar. Setelah real count keluar, apapun keputusannya kita gentle. Ini kan paslon 01 dan 03 tadi perolehan sementaranya hampir sama atau hampir mirip ya. Ya. Nah, kamu sendiri mungkin ada optimis nggak akan melejit langsung naik di putaran kedua atau seperti apa? Harus optimis dong. Karena kan kalau nggak salah real count itu 1-2 hari ya baru keluar ya. Ya kita tunggu aja 1-2 hari ini gitu. Karena kan banyak margin error di lapangan mungkin. Walaupun secara historical quick count itu nggak akan jauh ya sama real count. Cuma balik lagi kayak tadi. Ya namanya di politik itu ya nggak mungkin cuma bangunin orang mati gitu kata para pakar lah ya gitu. Jadi ya udah kita tunggu aja. Hadirnya kamu di sini mungkin apa namanya sangat mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud atau seperti apa mungkin tadi Ya. sudah berkenalan atau seperti apa? Kita kan bikin gerakan yang diresmikan langsung sama Prof Mahfud. Nama gerakannya Peluru Tak Terkendali. Kita di sini mengawal nilai-nilai yang dipegang sama Prof Mahfud dan Pak Ganjar. Jadi kita juga mengawal hasilnya gitu. Karena ketika nanti kalau misalnya Pak Ganjar dan Prof Mahfud menang, kita akan bantu mengawal nilai itu gitu. Karena kita nggak pernah mendukung sebuah sosok, tapi kita mendukung nilai orangnya. Karena manusia suatu saat bisa berubah. Tadi sempat disinggung soal kamu kan baru banget nyoblos Melek, ya nyoblos. Ya mungkin tapi untuk keluarga sendiri seperti apa? Ya keluarga kita nyoblos bareng tadi. Aku update di Instastory kita berlima nyoblos bareng di TPS di daerah Jakarta Pusat. Ya udah. Kita mengikuti pesta demokrasi ini biar kita lihat nanti hasilnya. Setelah mungkin mencoba untuk mencoblos, bagaimana pengalaman pertamanya? Seru sih ya, karena baru pertama jadi ada psikologi yang ini siapa nih DPR RI-nya nih gue nggak kenal gitu kan. Akhirnya coblos temen aja lah yang kenal. Siapa nih DPR RI-nya nih gue nggak kenal gitu. Karena gue coblos asal-asalan aja gitu ya. Nggak gitu juga. Maksudnya pengalamannya, cuman kan tadi gue ngeliat di daerah Bekasi tuh mana ya, itu lumayan trending tuh. Komeng tuh gara-gara fotonya beda sendiri. Dan katanya kayaknya dia menang gara-gara foto. Jadi menarik banget. Variabel pose foto bisa bikin menang gitu. Kayak menarik sih. Gitu. Next mungkin kamu tertarik juga untuk menjadi salah satu dari mereka, caleg-caleg dari mereka atau seperti apa? Mungkin kali ya. Mungkin. Karena tahun ini kita lihat dan belajar dulu. Nah, yang mungkin akan kamu perjuangkan nanti. Udah pasti industri kreatif.
karena industri kreatif itu sebenarnya katalis dia untuk seluruh industri apapun, mau bilang pertanian, batubara, cara delivernya harus pakai kreatif. Jadi akan diperjuangkan industri kreatif. Oke, terakhir dong Kak, liatin dong tanda bukti coblosnya.